Nah, di sini kita akan berbicara mengenai betapa pentingnya itu kita di dalam produk organik ini ada sertifikasinya. Maka kita perlu memilih salah satu LSO atau lembaga sertifikasi organik yang tentunya yang qualified, ya, artinya yang memang terpercaya dan memang akreditasinya baik. Nah, yang kita acu sekarang itu aturannya SNI nomor 16. Nah, itu tentang berorganik, yaitu standar-standar apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan, apa saja yang masih boleh dipergunakan, tapi dengan ketentuan beberapa syarat. Air, nah air itu juga kita harus persiapkan, termasuk perlakuan atau treatment air. Nah itu tentunya walaupun kita air itu sudah baku, artinya bagus dan secara kasat mata itu bersih atau bening atau segala macamnya, nah itu tetap kita perlu adakan uji atau kita juga adakan treatment. Dan ada juga yang kita hanya menggunakan beberapa filter saja. Belum nanti segi tanahnya. Dan kita juga, tanah kita ini minimal itu sudah selama 3 tahun berturut-turut kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetik. Jadi walaupun belum sertifikat, tapi kita harus sudah tidak menggunakan bahan kimia sintetik selama 3 tahun. Dokumen yang dibutuhkan, yang nomor 1 itu nanti kita peta lokasi. Nah itu nomor 1. Yang kedua nanti juga yang peta juga, tapi peta lahan. Jadi nanti ada peta lokasi. Yang peta lokasi itu tentunya yang sampai nyambung ke jalan provinsi atau kabupaten. Kalau yang peta lahan itu memang yang lahan kita sendiri yang tentunya akan dipergunakan untuk budidaya atau mengusahakan beberapa varietas untuk diproduksi sehingga memenuhi syarat sertifikasi organik. Setelah itu kita juga akan membuat yang namanya SOP. Nah, di dalam SOP itu kita menerangkan tata cara bagaimana kita memproduksi suatu produk. Tentunya kita sayur-sayuran, baik sayuran umbi, sayuran daun, sayuran buah, semua sayuran kita buat SOP-nya. Nah, itu kita tulis sederhana saja, itu bisa juga diketik, bisa juga tulisan tangan. Nah, itu kita bisa tulis SOP satu persatu. Atau kita kelompokkan berdasarkan varietas yang memang mendekati atau yang dekat. Nah itu misalkan Brassica itu kembang kol dengan brokoli, misalkan seperti itu tuh bisa satu SOP. Nah, atau Grand Rapid atau selada Grand Rapid dengan misalkan Red Rapid itu bisa dijadikan satu. Nah kira-kira seperti itu. Perlindungan tanaman juga kita ini kan tulis SOP-nya, apakah menggunakan bahan yang sama atau berbeda-beda sesuai dengan memang yang tanaman yang akan kita lindungi. Jadi tentunya tidak sama untuk melindungi misalkan jagung. Ya, itu tidak akan sama dengan melindungi brokoli misalkan seperti itu. Jadi masing-masing kita tulis SOP-nya. Nah setelah semuanya terkumpul sampai panen, pasca panen sampai ke yang tadi kita ceritakan di depan, itu sampai ke distribusi itu kita tuangkan atau kita tulis menjadi salah satu SOP. Kita lanjut ke pendataan. Nah pendataan juga penting. Jadi semua kita data
berapa kita menyemai atau berapa kita menyiapkan benih, berapa kita menyiapkan apa itu namanya komposnya atau pupuknya atau sarana yang lainnya, terus itu waktunya kapannya juga, jadwal-jadwalnya itu juga kita tuangkan, tapi di situ disebutnya nanti dokumen data. Nah, setelah itu ada dokumen SOP sudah ada, dokumen data sudah ada, lahan sudah kita persiapkan tadi, uji produksi juga sudah, kita tinggal ajukan ke lembaga sertifikasi yang ada dan memang yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita tentunya nanti akan diperiksa dokumen oleh tim lembaga sertifikasi yang sudah kita tunjuk. Nah, dokumen kita itu apakah sudah lengkap atau perlu diperbaiki. Kalau misalkan sudah lengkap, tentunya sudah bisa ditentukan proses selanjutnya, yaitu proses selanjutnya itu survei lapangan. Kalau sebetulnya ada upaya untuk kita memang serius untuk melakukan itu hanya sederhana sebetulnya, tapi memang kita perlu apa ya istilahnya itu konsisten untuk bisa menindaklanjuti atau bisa mengikuti apa-apa aturan yang sudah ditentukan. Di Aris Taman Pontana tidak ada sedikit pun yang terbuang. Semuanya kita proses kembali menjadi sesuatu produk. Nah, gitu. Jadi limbah pun kita ada harganya. Semua kita proses gitu. Bagi teman-teman organik yang di luar sana yang memang belum bisa sebesar ini, silahkan tetap semangat, kita harus bisa.